Jangan dulu. Nunggu ada yang lihat dulu. Ini udah mulai deh. Wes tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang lihat kok. Oke, sudah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua ngaji bersama yaitu kitab Arba'in Nawawi meskipun puasa apalagi di jam-jam segini biasanya sahabat Fatayat itu ngantuk-ngantuk habis duha biasanya tidur ya. Karena apa? Kalau sore wis repot masak, kemudian habis taraweh sudah wis repot nyiapno bojone ya, nyiapno bojone. Kemudian kalau malam sudah tahajud, kemudian persiapan sahur dan lain-lain. Pokoknya apalagi habis subuh. Kalau habis subuh biasanya repot bersih-bersih. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat Fatayat dan mungkin anak-anak yang lain juga mengikuti ngajinya saya ini, alhamdulillah. Baik, kita akan mengaji kitab Arba'in Nawawi. Ini tadi agak telat karena persiapannya ini belum disiapkan semuanya ya, mohon maaf. Kitab Arba'in Nawawi yaitu kumpulan dari hadis-hadis yang jumlahnya 40. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada dua ya memang, tapi ini adalah bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang beliau juga tokoh yang sangat luar biasa, yang produktif, seorang ulama yang luar biasa, yang beliau juga jadi imam, pernah jadi imam di Masjidil Haram, kemudian juga karya-karyanya luar biasa, sekitar 150. Ya memang pakai ini tuh agak sulit ya ngomongnya, tapi ya nggak apa-apa karena memang harus pakai ini. Tapi yang Imam Nawawi ini adalah tidak dengar. Beliau adalah Yahya bin Sarafuddin bin Husain An-Nawawi Ad-Damaski, Damaskus ya, dari Damaskus. Damaskus itu letaknya posisinya di Suriah atau kita sebut dengan Sam. Imam Nawawi adalah orang yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Beliau adalah ulama yang zuhud, ulama yang karya-karyanya luar biasa. Bahkan Imam Nawawi dulu ada seorang guru namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin itu pernah menyuruh Imam Nawawi di usianya yang masih kurang lebih pada waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Imam Nawawi itu disuruh bermain, tetapi beliau tidak mau, sampai beliau itu menangis karena tidak mau disuruh bermain. Dan Imam Nawawi ini juga memiliki kewibawaan yang luar biasa, kewibawaannya luar biasa. Bahkan dulu ada seorang raja namanya Raja Bebris. Raja Bebris ini menyuruh Imam Nawawi untuk menandatangani suatu fatwa, tetapi Imam Nawawi, maaf ya saya ginikan, karena ternyata agak sulit juga menandatangani suatu fatwa, tapi beliau menolak. Kenapa? Karena fatwa itu setelah dibaca oleh Imam Nawawi, di situ banyak sekali kedaliman. Kemudian raja itu marah, menyuruh pembantunya untuk memecat Imam Nawawi. Pecatan Imam Nawawi. Tetapi seorang pembantu itu berkata kepada si raja itu, "Raja, bagaimana bisa dipecat? Imam Nawawi saja beliau tidak
tidak punya jabatan sama sekali. Memang beliau itu luar biasa, sangat zuhud. Kemudian pembantu itu menyuruh kepada raja itu, wahai raja, bunuhlah Imam Nawawi itu. Tapi raja bilang apa? Demi Allah, aku sangat segan kepada Imam Nawawi. Ini menunjukkan kewibawaannya Imam Nawawi. Dan karya-karya Imam Nawawi itu sangat luar biasa yang menjadi referensi umat Islam yang sangat banyak sekali, termasuk karya-karya yang sangat fenomenal, yaitu banyak sekali, baik itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab At-Tibyan, termasuk adalah kitab Arba'in Nawawi ini. Dan kitab Arba'in sendiri pun banyak disarahi oleh para ulama. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah dulu kepada musannif kitab. La hadatsana Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syarah musannif hadal kitab Syarah Arba'in An-Nawawi fil Ahadits As-Sahihati An-Nabawiyyah lil Imami Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalem akhirat broko. Memang ada suatu penelitian, katanya begini. Sekarang itu sudah tidak zamannya ngaji dengan bahasa Jawa itu. Sekarang orang anak-anak milenial apalagi sudah nggak mau, sudah banyak ditinggalkan karena rumit. Tetapi ini adalah hasanah keilmuan, kepesantrenan yang sangat luar biasa. Akan lebih jelas pemaknaannya itu ketika menggunakan bahasa Jawa. Ya tentu harus dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tetapi menggunakan bahasa Jawa kita juga akan memperhatikan gramatika, misalnya fiqhul lughahnya kita akan tahu. Contoh saja, kalau kita maknani bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, tentu hanya dengan makna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang dimaksud pengasih itu seperti apa? Kita tidak tahu. Kasihnya Allah seperti apa? Bedanya pengasih dengan penyayang seperti apa? Kita juga nggak akan tahu. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa kita tahu Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Artinya apa? Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Allah sayang kepada seluruh makhluknya. Baik itu menyembah kepada Allah, atau baik itu orang kafir atau orang non muslim, semuanya disayangi oleh Allah. Nyatanya mereka diberi hidup oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah. Tidak membedakan, tidak hanya diberi ke Allah, memberikan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Beda ketika nanti di akhirat Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Artinya Allah akan memberi belas kasih kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsul awal, hadis kang pertama. Al-hadisul awal, hadis kang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis kacerita saking Amiril Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, Abi Hafsin. Yang dimaksud Abi Hafsin adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Amin. Orang Arab kebiasaan itu memiliki lakop dipanggil dengan nama anaknya. Tidak hanya orang Arab, orang Indonesia sebenarnya juga seperti itu. Contoh misalnya ibu saya itu namanya Halimah. Biasanya karena memiliki anak yang pertama Nafidatul Hima, biasanya orang kampung memanggilnya Ibune Fida nang ndi gitu.
Itu sama kebiasaan orang Jawa dulu ya, mungkin sampai sekarang juga masih banyak ya. Sama dengan orang Arab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Midanget itu mendengarkan. Sahabat Umar bin Khattab mendengarkan dari sami'tu midanget sapa ingsun, saya mendengarkan Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasul. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe piro-piro amal iku binniyati kelawan niat. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud amal atau perbuatan di sini adalah amal ibadah, tentu amal ibadah yang membutuhkan niat. Amal ibadah yang membutuhkan niat. Jadi sah dan tidaknya suatu amal itu tergantung niatnya. Lah, niat itu apa sih? Niat itu adalah keinginan atau kehendak hati. Jadi niat itu adalah perbuatan hati. Jadi niat merupakan syarat layak diterimanya amal perbuatan atau amal ibadah yang amal ibadah itu diterima dan tidaknya atau mendatangkan pahala atau tidak itu tergantung niatnya. Wa innama likulli mri'in lan angin pestine iku keduwe saben-saben wong utawi perkara nawa kang niat sapa man ing bahwa wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa seseorang itu setiap orang itu akan dibalas niatnya itu berdasarkan apa yang diniatkan. Setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang telah diniatkan. Bahkan di syarahnya ini ada adalah al-hadisu ala anna niyata mi'yarut tasihul a'mal. Wa haitsu saluhat an-niyatu saluhal al-a'malu. Wa haitsu fasadul al-amalu. Wa idza wujida al-amalu fasadal amalu wa idza wujida al-amalu wa qaradathu an-niyatu falahu thalathun. Jadi gini. Amal itu diberi pahala atau tidak, kemudian atau sesungguhnya setiap orang itu dibalas oleh Allah. Ini saya kok repot ya, memang ini agak ketebalan atau gimana, besok harus ganti. Agak terlalu tebal ini saya ini. Itu berdasarkan niatnya. Lah apabila ada amal yang disertai dengan niat, itu kemungkinannya itu ada tiga. Yaitu yang pertama ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Pertama yaitu melakukannya itu karena Allah Subhanahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ibadatul abid, yaitu ibadahnya seorang hamba. Dan yang kedua yaitu ayyaf'ala dzalika li talabil jannah. Ada orang yang melakukan sesuatu itu li talabil jannah, ingin mengharapkan surga wassawab dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujjar, dan ini adalah seorang pedagang. Sedangkan yang ketiga yaitu ayyaf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala. Jadi
Yang ketiga, orang melakukan sesuatu tentu dengan niat baik karena malu kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, betapa lisyukri, karena syukur kepada Allah Ta'ala, malu sudah diberi kenikmatan Allah yang luar biasa, sudah diberi kesehatan, sudah diberi mata, sudah diberi mulut, sudah diberi badan, sudah diberi semuanya kesehatan dan luar biasa. Dia malu kalau dia tidak beribadah. Nah, maka ini adalah termasuk ibadatul akhyar, ibadah yang sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya pakai ini kok sumpek ya. Bicaranya agak sulit karena ketebalan ya. Besok saya tak pakai yang tipis aja. Jadi sulit banget ngomong itu rasanya. Saya teruskan ya sahabat-sahabat ya. Faman mongko utawi sapane wong. Kanat ono apa hijratuhu hijraiman ilallahi krana Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fahijratuhu mongko utawi hijraiman ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam kita belajar Al-Quran, kita mengenal sebab-sebab turunnya Al-Quran yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul. Nah, di hadis, kalau kita belajar hadis, ada hadis itu juga ada sebab-sebabnya. Nah, ini biasanya yang disebut dengan asbabul wurud ya. Nah, asbabul wurudnya hadis ini adalah ada seorang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana hijrahnya itu karena dia tertarik kepada seorang perempuan yang cantik ya, perempuan yang namanya Ummu Qais. Nah, jadi hijrahnya itu bukan ilallahi wa rasulihi, tapi hijrahnya itu karena ingin menikahi perempuan itu. Makanya orang itu sampai dijuluki muhajir Ummi Qais. Nah, dijuluki muhajir Ummi Qais. Sahabat-sahabat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa rasulihi lan utusane Allah. Sahabat-sahabat, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan rutinitas sehari-hari, atau sesuatu yang mubah itu adalah niat. Jadi sesuatu rutinitas biasa, sesuatu amalan yang mubah, ketika disertai dengan niat ibadah, maka akan menjadi ibadah. Akan menjadi satu ibadah. Misale, ya saya sahabat-sahabat fatayat iku nek isu atau mari subuh biasanya nyapu-nyapu. Kalau misalnya tidak disertai ya wis mung atuke apa? Atuke ya nyapu-nyapu, atuke mung resik wae. Tapi ketika itu disertai, oh iki jalana perintahe Gusti Allah. Gusti Allah itu senang kebersihan. Gusti Allah itu indah. Olahraga, sebab nek olahraga iki sehat. Nek sehat engko ibadahe iso dadi akeh, iso dadi kuat, takorupe nanggene Gusti Allah. Lah maka akan bernilai ibadah. Ketika amalan mubah tidak disertai dengan niat ibadah, maka akan menjadi hanya itu saja. Tidak berefek pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat wa man lan utawi sapane wong kanat ono
Apa hijratuhu hijrah iman. Lidunya hijrah iku mau lidunya krana dunya. Yusibuha mongko menimpa atau biasanya biyen nek ngarep mekenani. Ha ing hijrah sapa man ha ing hijrah awi mraatin utawa wong wadon yang kihu kang bakal nikahi sapa man ha ing imro'ah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring barang hajara kang wis hijrah sapa man ilaihi marang ma. Jadi sekali lagi pentingnya niat itu luar biasa. Pentingnya niat itu luar biasa. Hijrah, apa sih hijrah? Hijrah sekarang itu kan lagi tren ya. Hijrah itu secara bahasa sebenarnya meninggalkan. Secara bahasa meninggalkan. Sedangkan kalau menurut syariat adalah meninggalkan daerah kafir, menuju suatu tempat yang islami. Tetapi sekarang banyak sekali hijrah itu diartikan secara perbuatan atau perbuatan hatinya hijrah yang asalnya mungkin kurang islami atau kurang menjalankan syariatnya Allah, sekarang jadi lebih islami. Sing biyen gak gelem jilbaban biasane saiki gawe jilbab. Nah itu sekarang pakai istilahnya biasa dalam kita di komunitas NU biasanya tobat ya. Piye wis tobat ta? Oh wis aku tobat gitu. Tapi kalau orang-orang dari saudara-saudara kita biasanya menggunakan istilah hijrah ya. Rawa wis ngriwayataken hu ing hadis sapa Imam al-Muhaddzitsina Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim. Maksudnya gini, ini yang meriwayatkan itu adalah imam dua, yaitu Imam Bukhari Muslim. Sebenarnya Imam Bukhari itu bukan namanya, tapi nama Imam Bukhari itu adalah Syekh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bukhari itu adalah suatu nama tempat ya. Kemudian Imam Muslim, nah cuma biasanya digunakan yang terkenal lakop beliau dipanggilnya Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim itu memang nama aslinya ya, Muslim Abul Husain, lakabnya Abul Husain, ya nama aslinya Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, daerahnya Naisaburi fi sahihima alladziina ma asahul kutubi al-musannafa. Jadi kitab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti insyaallah sahih. Sekarang ada yang tanya tentang niat. Saya pernah ditanya gini, piye to kok akeh banget wong-wong iku sing padahal orang katanya niat baik, niat tok itu wis diganjar. Niat baik itu wis diganjar 1. Sedangkan kalau sudah melakukan itu akan diganjar, akan digaris pahala Allah minimal 10, dilipatkan 10. Sedangkan niat jelek, niat tok itu belum dicatat. Tapi kalau sudah melakukan 1, tapi kenapa ya kok banyak orang yang masuk neraka? Nah ini. Makanya ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kalau orang sudah niat baik itu tergolong ada 3 tadi. Yang awal melakukan sesuatu itu karena takut kepada Allah, ibadatul abid. Yang kedua melakukan sesuatu itu litolabil jannah wassawab, doa ibadatul tujar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sesuatu karena malu. Nah, ini termasuk yang disering kali melakukannya itu bukan karena ketiganya itu, karena tidak niat baik. Memang pahalanya niat tak siji, tapi syaratnya sing abot kudu ikhlas krana Gusti Allah. Sedangkan orang melakukan kejelekan itu tidak harus ada ikhlas itu.
masih ngelakonono, wis pokoke nglakoni ya dicatet dosa satu. Tapi kalau kebaikan, melakukan kebaikan banyak orang itu wis akeh sedekah akeh, tapi di hatinya tidak ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada ikhlas, dia melakukannya tidak ikhlas, maka otomatis kelihatannya banyak sekali amalnya tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat fataya sekalian yang kami hormati, loh tak delok iku wis ana sing ngantuk iku. Sudah tidur ya. Dulu kepen gak enak banget aku. Saya rasa itu saja ya. Saya rasa itu saja, enggak usah banyak-banyak. Insya Allah besok lagi, ini saya jujur ya, ini kelagepen ngomongnya ndak enak sama sekali. Insya Allah saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ini masih belajaran, nyoba-nyoba aja nonton live streaming. Mudah-mudahan insya Allah besok karena Sabtu Ahad besok kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayak ngomong aku. Oh, angel.